Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Pengaruh Volume Air Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dengan nama saya sendiri, Dimas Adlan, absen 9. Nama saya Dervilias Gusnoviani, absen 8. Nama saya Diahayu Putrianto, absen 11. Nama saya Syifa Salonurhania, absen 33. Nama saya Ufda Azizah, absen ke-35. Ustega Nendrawan, absen 36. Langsung aja ke bab pertama, yaitu ada pendahuluan latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa definisi pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang sama, namun kenyataannya berbeda. Pertumbuhan sendiri adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pada pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan pertambahan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari intrasel, hereditas, dan hormon auksin, gibberellin, sitokinin, asam abisat, etilen, salin, dan asam bromalin. Lalu faktor eksternalnya adalah air. Salah satunya adalah air. Air merupakan hal mutlak yang diperlukan tumbuhan, karena di dalam hidupnya tidak mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air. Perlu diketahui bahwa 70% tumbuhan tersusun atas molekul air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga menjaga kelembaban tumbuhan agar tidak layu. Hal ini dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirim ke daun tempat melakukan fotosintesis. Air juga berfungsi sebagai pelarut polar dan transport mineral. Itulah mengapa air merupakan hal yang wajib diperlukan oleh tumbuhan. Rumusan masalah. Pertama itu, apakah pemberian volume air yang berbeda pada kacang hijau berpengaruh terhadap pertumbuhannya? Yang kedua, berapakah volume air yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau? Bagaimana proses pertumbuhan kacang hijau pada setiap pemberian volume air yang berbeda? Hipotesis alternatif HA, adanya pengaruh pertumbuhan kacang hijau terhadap volume air. Hipotesis 0 HO, tidak adanya pengaruh pertumbuhan kacang hijau terhadap volume air. Tujuan untuk mengetahui perbandingan laju pertumbuhan biji kacang hijau terhadap banyaknya volume air dengan tingkat yang berbeda-beda, seperti 2 sendok teh, 4 sendok teh, 6 sendok teh, dalam tempat dan suhu ruangan yang sama dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui berapa banyak volume air yang tepat untuk pertumbuhan biji kacang hijau menjadi kecambah. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Manfaat dari penelitian ini untuk melatih peserta didik menyusun proposal yang baik dan benar, melatih peserta didik untuk melakukan penelitian sederhana, dan sebagai sumber informasi untuk mengetahui pengaruh air terhadap tumbuhan, khususnya pada tanaman kacang hijau. Selanjutnya ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel, tidak dapat kembali karena adanya pembelahan mitosis atau pembelahan sel. Dapat juga disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan biji. Kemudian kecambah berkembang menjadi tumbuhan kecil sempurna yang kemudian tumbuh membesar. Setelah mencapai masa tertentu, pertumbuhan akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Perkecambahan adalah munculnya plumula, tanaman kecil dari dalam biji.
Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel adalah apabila terjadi bentangan ruas batang di bawah dan lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah, misalnya kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi perbentangan ruas batang teratas epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledonnya tetap di dalam tanah, misalnya pada biji kacang kapri. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi berbagai faktor internal, terdiri dari intrasel, hereditas, dan hormon, yaitu auksin, hiberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, kalin, asam traumalin. Lalu faktor eksternalnya terdiri dari cahaya, air, dan unsur hara, kelembapan udara, suhu, dan pH. Yang kedua itu ada macam-macam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot, yaitu merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan zigot mengalami jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensi. Diferensiasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sejumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Terdapat dua macam pertumbuhan, yaitu yang pertama itu ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Selain faktor eksternal, faktor luar, di mana pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh volume air. Pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor dalam, antara lain yang pertama itu hormon pertumbuhan. Ada auksin, hiberelin, sitokinin, gas etilen, kalin, asam absisat, asam traumalin atau asam traumalat. Yang kedua itu ada nutrisi. Nutrisi itu ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada magnesium, kalsium, belerang, klor, besi, mangan, tembaga dan seng, borium, dan molibdenum. Yaitu selanjutnya kecambah kacang hijau dan pertumbuhannya. Kecambah bagi manusia adalah sebagai bahan pangan yang mengandung banyak gizi. Adapun ciri-ciri tanaman kecambah tempat hidupnya ditaruh di dalam media tertentu. Kecambah termasuk akar monokotil. Batangnya juga berfungsi sebagai tempat penimbun cadangan makanan serta menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Faktor yang mendukung pertumbuhan kecambah adalah karena adanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tersebut. Lalu lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Poin pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami adalah dengan cara melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap tumbuhan kacang hijau yang diberikan perlakuan berbeda, yaitu pemberian kadar air yang berbeda-beda. Lalu, selain pengamatan, metode yang digunakan oleh kelompok kami adalah melakukan percobaan pada tumbuhan kacang hijau, meneliti pengaruh pemberian kadar air yang berbeda, dan juga melakukan studi ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih dalam terkait pertumbuhan tanaman kacang hijau yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Poin kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Visar, Jalan Wijaya Kusuma 2, Blok VA 10/02 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6 Agustus sampai 12 Agustus 2021 dengan situasi tempat terkena sedikit matahari secara tidak langsung, redup dan remang, dan suhu ruangan yang bersuhu sekitar 22 derajat Celcius atau sejuk. Lalu terdapat variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah banyaknya volume air yang diberikan, yaitu 2 sendok teh, 4 sendok teh, dan 6 sendok teh, dengan takaran 1 sendok teh sebanyak 5 mili. Lalu ada variabel terikat, yaitu tinggi batang dan banyak daun
yang disebabkan oleh banyak volume air dan suhu serta kondisi ruangan tersebut. Lalu ada variabel kontrol, yaitu biji kacang hijau, banyak biji pada setiap gelas, yaitu 7 biji, jumlah kapas yang digunakan sebanyak 3 lembar dengan tebal masing-masing kapas 1,5 cm. Lalu ada wadah yang digunakan, yaitu botol plastik berukuran sedang. Lalu ada lingkungan tumbuh, cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Lalu poin keempat adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sendok teh sebesar 5 mili, 3 buah botol plastik yang atasnya sudah dipotong. Lalu ada penggaris, handphone atau kamera, lalu alat tulis. Dan bahannya adalah kapas sebanyak 9 lembar, karena 3 lembar untuk setiap botol, lalu 21 biji kacang hijau yang dibutuhkan karena dalam setiap botol dibutuhkan 7 biji. Lalu ada air sebanyak 12 sendok teh atau 60 mili yang diberikan per harinya. Lalu ada langkah kerja. Langkah kerja yang kami lakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, kita rendam biji kacang hijau di dalam air dengan suhu ruangan selama 12 jam agar merangsang proses imbibisi pada biji kacang hijau, mengakhiri masa dormansi, dan juga agar mengetahui biji kacang hijau mana yang tidak layak untuk digunakan dalam penelitian. Cara mengetahuinya adalah jika biji kacang hijau mengapung, maka kita tidak bisa menggunakan biji tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita harus menaruh kapas sebanyak 3 lembar pada masing-masing botol. Lalu kita masukkan biji kacang hijau sebanyak 7 biji ke setiap botol. Setelah itu kita beri keterangan volume air yang diberikan pada masing-masing botol dengan menggunakan label agar tidak tertukar. Setelah itu kita beri air sebanyak takaran yang sudah ditentukan, yaitu 2 sendok teh, 4 sendok teh, dan 6 sendok teh sesuai dengan label yang kita tulis tadi. Setelah itu, kita letakkan 3 botol tersebut di tempat dan lingkungan yang sama. Siram tumbuhan kacang hijau pada waktu yang sama setiap harinya. Lalu, kita amati pertumbuhan kacang hijau pada jam yang sama setiap harinya. Setelah itu, kita catat pertumbuhannya dan foto pertumbuhannya. Lalu, kita lakukan pengamatan ini selama 7 hari. Oke, berikut hasil pengamatan yang telah kami lakukan selama 7 hari. Namun, pada hasil tersebut yang telah kami tabelkan, kami hanya mengambil hari ganjil, yaitu hari pertama, hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh. Baik, pada kecambah pertama, yang diberikan 10 mili air pada setiap harinya, pada hari pertama memiliki tinggi 0,5 cm dan daunnya belum terdapat daun. Pada hari ketiga, tingginya memiliki tinggi 3,2 cm dan daunnya ada 4 helai, namun belum muncul sempurna. Di hari kelima, tingginya mencapai 7,9 cm dan daunnya 2 helai sempurna dan 6 helai lainnya belum sempurna. Di hari ketujuh, tinggi mencapai 11,3 cm dan daunnya mencapai 4 helai sempurna dan 6 belum sempurna. Pada kecambah kedua, di hari pertama memiliki tinggi 1 cm, namun belum terdapat daun. Pada hari ketiga, tingginya mencapai 4,8 cm dan daunnya 8 helai, namun belum muncul sempurna. Pada hari kelima, memiliki tinggi mencapai 14,3 cm dan daunnya yang telah muncul adalah 2 helai sempurna dan 8 helai belum sempurna. Pada hari ketujuh, tingginya mencapai 16,2 cm. Daun yang muncul itu 4 helai sempurna dan 10 helai belum sempurna. Dan pada fase ini, tumbuhan mulai layu karena media terendam air. Tanaman ketiga atau kecambah ketiga pada hari pertama memiliki tinggi 1 cm, namun belum terdapat daun. Pada hari ketiga, tinggi mencapai 5,9 cm, dan daun yang muncul mencapai 12 helai, namun belum muncul sempurna. Pada hari kelima, tinggi mencapai 15,5 cm, dan daun yang muncul 4 helai sempurna, namun 10 helai lainnya belum sempurna. Pada hari ketujuh, tinggi mencapai 17,2 cm, dan daunnya
6 helai sempurna, namun 8 helai belum sempurna. Dan pada fase ini, tumbuhan mulai layu karena media terendam air. Selanjutnya saya akan membahas poin pembahasan. Dalam percobaan ini kami menggunakan 3 botol plastik mineral yang telah dipotong bagian atasnya untuk mempermudah penelitian kami. Ketiga botol tersebut diletakkan di tempat yang sama pada suhu dan kelembapan yang sama. Perbedaannya hanya volume penyiraman yang berbeda di setiap botolnya. Berdasarkan penelitian tentang perkecambahan selama 3 hari, pada botol pertama dengan volume penyiraman 10 ml didapatkan hasil untuk tinggi batang tertinggi yaitu 11,3 cm dan daun bertumbuh 4 helai sempurna, 6 helai belum sempurna. Ini membuktikan bahwa dengan volume air penyiraman 10 ml, tumbuhan kacang hijau dapat bertumbuh dan berkecambah dengan baik. Untuk botol kedua dengan penyiraman 20 ml, didapatkan hasil untuk tinggi batang tertinggi yaitu 16,2 cm. Dan daun bertumbuh 4 helai sempurna, 10 helai belum sempurna. Mulai layu karena media terendam air. Ini membuktikan bahwa dengan volume air penyiraman 20 ml, tumbuhan kacang hijau tidak dapat bertumbuh dan berkecambah dengan baik. Untuk botol ketiga, dengan volume penyiraman 30 ml, didapatkan hasil untuk tinggi batang tertinggi yaitu 17,2 cm. Dan daun bertumbuh 6 helai sempurna, 8 helai belum sempurna, atau mulai layu karena media terendam air. Hasil tersebut membuktikan bahwa dengan volume air penyiraman 30 ml, tumbuhan kacang hijau tidak dapat bertumbuh dan berkecambah dengan baik. Poin analisis data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa kadar air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman hijau. Kadar air yang lebih banyak memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan kadar air yang lebih sedikit. Namun demikian, air berlebihan tidak dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi optimal. Volume penyiraman air yang berlebih dapat menimbulkan genangan di daerah penyerapan akar atau calon akar suatu tumbuhan. Genangan air tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan akar dan tajuk, akan tetapi dapat juga menghambat perkembangan dan fungsi bintil akar. Fungsi bintil akar terganggu karena terhambatnya kemampuan fiksasi nitrogen bakteri dan tanaman. Genangan berpengaruh terhadap proses fisiologis dan biokimia, antara lain respirasi, permeabilitas akar, penyerapan air dan hara, serta pengambilan nitrogen atau zat unsur hara lainnya. Genangan berdampak negatif terhadap ketersediaan cadangan makanan benih tumbuhan. Tanaman yang tergenang menunjukkan gejala klorosis akibat kekurangan nitrogen yang disebabkan oleh penurunan ketersediaan nitrogen maupun penurunan penyerapannya. Air memegang peranan terpenting dalam proses perkecambahan biji. Air adalah faktor yang menentukan di dalam kehidupan tumbuhan. Pemberian perlakuan kadar air terhadap tumbuhan menjadi hal yang penting karena kadar air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kualitas perkembangan suatu tanaman. Tanaman dengan kadar air yang optimal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Hal ini didasarkan pada fungsi air dalam perkecambahan, yaitu air yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm. Kedua, air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Ketiga, air berguna untuk mengencerkan protoplasma sehingga dapat mengaktifkan bermacam-macam fungsinya. Yang terakhir, air berguna sebagai alat transportasi larutan makanan dan endosperm atau kotiledon kepada titik tumbuh pada embryonic axis di daerah mana diperlukan untuk membentuk protoplasma baru. Selanjutnya, bab ke-6 penutup. Poin 5.1 kesimpulan. Air merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh perbedaan pemberian perlakuan kadar air yang diberikan pada tumbuhan kacang hijau. Kadar air yang paling baik untuk proses pertumbuhan dan pertumbuhan biji kacang hijau dari percobaan kami adalah 30 ml. Pada biji kacang hijau yang diberi perlakuan dengan kadar air 10 dan 20 ml juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kadar air 30 ml. Namun bila kadar air lebih dari 30 ml, contohnya seperti 80 ml, dapat dipastikan tidak dapat mengalami pertumbuhan, dikarenakan kadar air 30 ml sudah hampir membuat genangan.
Maka dapat dipastikan pula jika kadar air yang diberikan lebih dari 30 mili akan membuat genangan. Dan genangan air menyebabkan tanaman tidak dapat memenuhi zat hara yang dibutuhkan sehingga akan mengalami klorosis. Jika tidak diberikan solusi, maka tumbuhan akan layu dan lama-kelamaan akan terjadi pembusukan. Poin 5.2 saran. Yang pertama yaitu sebelum melakukan penanaman, pastikan kacang hijau yang dipilih dalam keadaan baik dan masih dalam masa subur kecambah. Yang kedua, memastikan kesterilan kapas dan air yang digunakan, karena hal itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan kecambah kacang hijau. Yang ketiga yaitu jadwal pemberian air harus diperhatikan dan dengan waktu yang konsisten atau tepat waktu dan sesuai. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kelembapan suhu ruangan dan intensitas cahaya antara tanaman 1, 2, dan 3 harus diperhatikan atau sama. Sekian presentasi dari laporan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, dan materi. Sekiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.